Baik, Ibu. Baik. Pak Budi, mohon keluar dulu dari ini, dari share screen-nya. Halo, Pak Budi. Ya, Bu. Ya. Ya, keluar dulu, Bapak. Tekan stop share itu, Pak. Tekan stop share yang merah, Pak. Yang merah ya. Sudah di atas, Pak. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah syukur kita sudah kembali berada di ruang forum ilmu yang ketiga. Di sini sudah ada Bu Nini Kristiani, sudah ada Pak Sunardi, nanti kita akan juga hadir di tengah-tengah kita juga Pak Nathan. Bapak Ibu, kegiatan kita ini akan presentasi makalah itu 4 orang. Tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama Pak Sutrisno, SPD MPD. Kemudian yang kedua Pak Husain MPD. Yang ketiga Dr. Andes Fikron Al-Khoir MPD MM. Dan yang keempat Pak Budi Raharjo SPD. Keempat Bapak-Bapak ini nanti akan mempresentasikan selama 45 menit Bapak Ibu ya. 15 menit untuk presentasi, kemudian 30 menit untuk kita beri kesempatan teman-teman yang lain untuk bertanya. Kemudian setelah itu di akhir kegiatan ini nanti kita akan menerima masukan-masukan, saran-saran dari Ibu Nini. Demikian serangkaian acara yang kita jalani pukul 13 hingga 16 nanti. Demikian ya Bapak Ibu. Untuk lebih menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada penyaji pertama, yaitu Pak Sutriono SPD MPD. Kepada Bapak, disilahkan untuk share screen-nya, Pak. Waktu 15 menit, Bapak presentasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur atas limpahan nikmat dan rahmat Allah. Siang hari ini kita masih bertemu dalam forum ilmiah yang Pak, suaranya kurang kuat dikit, Pak. sangat berbahagia ini. Halo? Kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas, Pak. Suaranya kurang jelas. Halo? Halo, tes. Ya, ya, halo. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo? Sudah dengar ya, Pak? Ya. Halo? Sudah ya. Halo, sudah, Pak. Sudah. Kurang keras, Pak? Sudah, baik. Terima kasih. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman sekalian, mari kita bersyukur atas limpahan nikmat rahmat Allah. Kita dipertemukan dalam acara forum ilmiah siang hari ini. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan makalah saya dengan judul Tim Kompleks Solusi Mengatasi Penilaian di Era Pandemi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi situasi yang tidak sama dengan situasi sebelumnya, artinya kita menghadapi sesuatu yang terjadi secara mendadak, yang melanda lebih dari 20 negara, tentu bagi kita ada tantangan. Suaranya kurang jelas ya Pak ya? Karena apa? Karena ya betul Bu, jelas. Keputusan. Halo? Kurang jelas. Kurang kuat Pak, suaranya kurang kuat Pak. Sudah. Volumenya dibesarin dikit Pak. Iya, volumenya Pak. Halo, kurang jelas? Iya. Sudah, mulai. Halo. Suaranya halo, dalam. Halo, Pak. Iya. Dalam sekali. Iya. Sinyal ya kayaknya ya. Ini malah berhenti suaranya. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya. Iya. Hilang. Kepental. Ya. Iya. Backup aja berarti ya. Backup. Langsung atau kita backup dulu untuk sementara.
Ya. Oper. Dilanjut dulu Bu Rini. Oper dulu Bu Rini. Bu Rini sedang di-mute. Halo Bu Rini. Halo Bu Maaf, Rini. saya lupa. Iya, betul. Maaf Pak Nardi dan Bu Nini. Kelihatannya kita pending dulu ya untuk Pak Sutrisno ini. Iya. Kelihatannya tidak ada suaranya. Ya. Pak Sutrisno mohon share screen-nya keluar dulu Bapak. Lagi, Bu. Pak Sutrisno sudah masuk Alhamdulillah lagi. Kelihatannya Pak Ngakan sudah ada. Selamat siang ya, Pak Ngakan. Selamat siang Pak Ibu. Mohon maaf terlambat tadi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Sutrisno kayaknya sudah masuk lagi. Iya sudah Pak, sudah itu. Sudah jelas suaranya juga. Ya, sudah. Iya. Pak Sutrisno, silahkan. Apakah mendengar kami? Bisa mendengar. Kita lanjut, Bu. Kelihatannya kita lanjut? putus-putus. Ya, Pak. Lanjut. Oke, kita kembali kita share screen dulu. Halo. Silakan Pak Sutrisno. Nggak bisa. Lanjutkan Pak. Kedengaran suara? Kedengaran Pak. Baik, terima kasih. Kita mau lagi. Jadi ketika kita menghadapi masa pandemi ini, kita punya tantangan tersendiri, khususnya untuk teman-teman guru kita dalam hal melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Kenapa? Yang sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran dan penilaian secara manual atau secara tatap muka, sementara ini kita harus mengalihkan dengan cara yang berbeda. Kompetensi yang diperoleh untuk pembelajaran dan penilaian saat pandemi COVID-19 ini memberikan inspirasi. Kita inspirasi bagaimana agar teman-teman guru itu tetap bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya walaupun masa pandemi telah berakhir. Jadi harapan kami nanti kompetensi yang diperoleh oleh teman-teman guru dengan Ya, Bu Rini. Iya. Hilang suaranya. Oke. Hilang lagi ya. Pak Sutrisno hilang lagi. Yes. Iya, hilang lagi suaranya, Pak. Bapaknya juga hilang, Pak. Kayak terlempar lagi. Iya. Atau kita lanjut ke Pak Husin dulu, Pak? Pak Husin ya? Iya, kayaknya. Boleh. Bisa kayaknya ke Pak Husin dulu. Pak Husin Ya, siap, Pak Pak Husin. Pak Husin. Siap, Pak Husin? Siap, Pak. Ayo. Iya. Iya. Bisa dimulai, Saya Pak? mandu dulu, saya izin mandu dulu, Pak Ngakan ya. Ya, silakan, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar yang forum ilmiah yang kami hormati. Mohon maaf sebelumnya kepada Pak Sutrisno yang sudah 2 kali terlempar dengan daringnya. Untuk sementara Pak Sutrisno istirahat sementara dulu, dan nanti ketika sinyal sudah oke, kita lanjutkan kepada Pak Sutrisno atau mungkin nanti ke Pak Fikron. Perlu kami sampaikan kepada Pak Husin sebagai pemakalah. Terdengar Pak suara saya, Pak? Dengar. Halo? Ya, terdengar. Ya. Sekali. Sebagai pemakalah kepada Pak Husin, seperti seminar-seminar sebelumnya, pemakalah sebelumnya, waktu kita tersedia 45 menit, Bapak. Tadi sempat Jadi, terputus, Pak. 45 menit itu kita gunakan untuk 15 menit
itu digunakan untuk paparan Bapak nanti, dan yang 30 menit nanti kita gunakan untuk tanya jawab bersama dengan teman-teman yang ada di partisipan karya tulis ini. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 40 peserta partisipan yang muncul, Bapak dan Ibu. Dan untuk menghemat waktu, Pak Husin, mudah-mudahan Bapak sudah siap. Kami persilahkan untuk memulai pelaksanaan daripada webinar ini, Pak. Silakan Pak kepada Pak Husin untuk dapat dimulai dengan waktu 15 menit paparan dan 30 menit nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan Pak Husin. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak ya? Ya, jelas Pak Husin. Kedengaran ya, jelas Pak, jelas. Oke. Jelas, Iya. Pak. Saya Sain dari pengawas sekolah. Kebetulan saya dari Kementerian Agama, jadi dikenal dengan pengawas madrasah, Pak. Jadi kebetulan pengawas madrasah di lingkup Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP dari Kementerian Agama Kabupaten Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil dari tulisan, artinya selama beberapa bulan ke depan pada masa COVID-19 ini, alhamdulillah saya bisa menulis sedikit untuk berbagi dalam kesempatan ini. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja. Kebetulan makalah yang saya pakai atau saya gunakan pada kesempatan ini mengambil tema Guru shopping menggunakan WhatsApp ulangan sukses. Nah, itu mungkin guru shopping ini guru belanja kira-kira Pak ya. Tapi kita lihat di sini dulu. Baik, untuk mengawali. Suaranya hilang kayaknya Pak Husin. Ya? Suaranya Jelas, gimana Pak? Dengar. Suaranya hilang juga ini. Pengaruh Suaranya sinyal kayaknya. Dengar Pak, dengar. Jelas, masih Jelas jelas ya? Pak Husin. Oh Silakan iya, dilanjutkan. ya baik. Pada awalnya permasalahan yang muncul pada saat COVID-19 ini dengan adanya surat ataupun surat edaran dari Mendikbud nomor 4 tahun 2020 mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Nah ini di madrasah binaan, khususnya Madrasah Sanawiyah, ada beberapa kendala yang dilaksanakan, namun ada juga yang melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Namun karena kondisi madrasah itu berbeda, jadi ada yang bagus untuk jaringan internet, ada juga yang terbatas. Nah di sini guru itu melaksanakan tugas melalui rumah, baik itu ulangan, pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian dari permasalahan yang ada, lalu muncul bagaimana pelaksanaan ulangan online dilaksanakan. Nah ini muncul dari beberapa guru yang kebetulan menjadi binaan kami. Nah kemudian berangkat dari masalah itu, di sini pengawas kita selaku kelompok pembina itu memberikan solusi, artinya bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul pada guru tersebut dengan cara pembuatan ulangan online. Nah namun kendalanya untuk melaksanakan pelatihan itu terhalang dengan proses tatap muka yang tidak mungkin karena adanya pembelajaran jarak jauh yang diutamakan. Nah, kemudian juga di sini pengawas memberikan solusi karena berbekal dengan mengikuti kegiatan TOT pengawas kemarin, pengawas daring, alhamdulillah akhirnya saya bisa memperoleh ilmu mengenai bagaimana penggunaan digital secara daring di sini untuk proses pembelajaran dan sebagainya, khususnya untuk kepengawasan. Namun di sini saya berkesimpulan bisa juga digunakan untuk guru-guru binaan saya. Sehingga pada kesempatan ini pengawas mengusulkan untuk melakukan workshop daring. Jadi disingkat ambil ujungnya jadi shopping. Nah itu jadi Bapak Ibu sekalian, jadi muncul istilah guru shopping dengan WhatsApp ulangan sukses. Nah, kita tahu bahwa dalam melakukan pembinaan melalui sistem digital itu ada beberapa aplikasi seperti Webex, Zoom, Meet, kemudian juga ada WhatsApp, ada Microsoft Teams yang alhamdulillah
semuanya diperoleh dari proses diklat Kementerian TOT kemarin. Alhamdulillah kami bisa. Di sini pengawas melakukan pendampingan sesuai dengan program yang kita laksanakan. Kemudian kinerja kepala sekolah atau guru tetap terpantau dan siswa tetap terlindungi haknya untuk tetap belajar. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berangkat dari sana, ada beberapa aplikasi yang kita kenal dalam pembuatan soal online, di mana beberapa materi yang kita dasarkan itu ada beberapa alternatif. Nah, di sini mungkin kita lihat di mana harapan kami melaksanakan workshop online ini guru mudah memahami dan bisa dilaksanakan sehingga permasalahan untuk membuat soal ulangan online itu bisa dilaksanakan. Nah, beberapa alternatif yang ada itu saya lihat di beberapa media sosial, di internet ada Google Form, kemudian ada Joho, kemudian ada Quizstar, kemudian juga ada Kuya, kemudian juga ada Desmos, dan ada juga WhatsApp. Di sini WhatsApp autorespon. Nah, sehingga dari beberapa pilihan ini, kenapa jadi WhatsApp ini diambil untuk aplikasi membuat soal? Karena kita tahu kondisi di daerah Bapak Ibu sekalian, kalau masuk ke aplikasi, kebetulan di daerah kami untuk jaringan internet itu sangat terbatas. Jadi hanya yang madrasah berada dekat dengan ibu kota kabupaten yang bagus jaringan atau sinyalnya. Nah, sehingga kita ambil bagaimana caranya membuat soal ulangan online ini menggunakan WhatsApp. Kemudian juga didasari oleh beberapa fakta di mana dalam laporan hasil survei ketika di Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Kabupaten Hulu Sungai Tengah rata-rata masyarakat itu memiliki alat IT, TIK. Ini belum tahu apakah TIK itu termasuk handphone atau sebelumnya. Kemudian juga dari data yang ada juga bahwa dari alat TIK yang dipunyai oleh masyarakat itu kebanyakan handphone dan smartphone. Kemudian juga data yang ada juga bahwa kegiatan atau aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Sungai Tengah itu kebanyakan WhatsApp. Karena memang kita ketahui WhatsApp sendiri itu tidak terlalu banyak memakai kuota internet. Kalau yang program seperti yang lain mungkin perlu login dulu. Nah, login itu memerlukan sinyal dan jaringan yang kuat. Tapi kalau untuk WhatsApp cukup dengan ada masuk jaringan itu sudah bisa melakukan beberapa kegiatan. Nah, dari inilah maka akhirnya kami dari pengawas itu membuat semacam kegiatan workshop daring tadi dengan mengambil tema pembelajaran digital, di mana salah satunya adalah pembuatan ulangan atau ulangan online. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari beberapa kegiatan ini, workshop online sendiri kita laksanakan selama kurang lebih 5 hari kemarin itu secara online menggunakan Zoom. Di sini adalah gambar hasil dari workshop online itu sendiri yang diikuti oleh guru-guru binaan seluruhnya. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan baik meskipun masih tahap belajar. Namun melihat dari teman-teman sekalian yang sering mengikuti kegiatan APSI, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut, di sini untuk alur workshop sendiri, pembuatan WA, membuat ulangan tersebut, itu dimulai dari penginstalan Google Chrome, kemudian pembuatan aplikasi Excel, dan yang berikutnya adalah kita distribusikan melalui WhatsApp. Jadi di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam pembuatan aplikasi sederhana WhatsApp, memang di aplikasi WA sendiri itu ada WA autorespon. Nah, kebanyakan orang bisa menggunakan WA autorespon sebagai
media untuk ulangan. Namun bedanya antara yang saya pakai ini dengan autorespon yang terdapat di aplikasi di Play Store, itu soal ulangan rata-rata Bapak Ibu gurunya itu tidak bisa menilai langsung, tetapi harus mengoreksi terlebih dulu jawaban siswa. Namun dengan aplikasi yang saya buat, artinya ini menggunakan, memang kita bukan membuat tapi istilahnya memperbaharui lah aplikasi ini, itu nilai bisa langsung dilihat oleh siswa setelah melakukan ulangan secara online. Nah, di sini Google Chrome tersentuh. Jadi istilahnya dalam PC ataupun sarana yang disediakan, kalau menggunakan laptop ataupun sebagainya, itu Google Chrome-nya harus diinstal menggunakan versi 7.6. Karena memang kebetulan aplikasinya dengan versi 7.6 baru bisa jalan. Kemudian aplikasi Excel sendiri kita buat sedemikian rupa sehingga nanti beberapa perintah seperti bagaimana masuk ke dalam soal ulangan, bagaimana menjawab, bagaimana teknis, itu semuanya ada di dalam aplikasi sederhana Excel ini. Kemudian setelah kegiatan ini maka disupport ke siswa. Begini tampilan di handphone atau di Android siswa munculnya dengan aplikasi ini. Nah, kemudian kita lihat juga di sini tampilan-tampilan aplikasi yang menggunakan ulangan online secara online menggunakan WhatsApp. Ini bisa ditampilkan, tampilannya seperti ini di HP atau Android siswa. Jadi di yang pertama ini setelah siswa mengetikkan kata soal, itu akan muncul jawaban otomatis seperti ini. Karena ini sudah disetting lewat aplikasi Excel berbasis WA tadi. Di sini ada perintah bagaimana memasukkan kode, token, nomor induk, dan sebagainya. Jadi siswa tinggal mengikuti petunjuk yang ada. Setelah masuk petunjuknya, mendaftar berhasil, maka siswa tinggal mengetik nomor soal. Kalau diketikkan nomor 1, maka muncul soal nomor 1. Langsung dijawab. Ini kebetulan pilihan ganda ya, Bapak Ibu sekalian. Karena soalnya pun bisa esai, tapi sini kebetulan contohnya pilihan ganda yang digunakan. Ini bahasa Inggris. Kemudian di dalam aplikasi ini juga bisa memuat suara, kemudian juga bisa gambar dan sebagainya. Jadi tergantung bagaimana kita menginput soal-soal yang akan diakses siswa melalui WhatsApp. Nah, di tampilan terakhir ini siswa dengan mengetikkan nilai bintang, nama, kode mata pelajaran, akan kelihatan bahwa jawaban benar, salah 14, nilai 30. Ini langsung kelihatan. Nah, inilah perbedaan antara yang ada ini, aplikasi WA yang dibuat, dengan WA autorespon yang sudah ada di aplikasi WhatsApp itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan hasil tersebut, para guru alhamdulillah bisa melaksanakan pelaksanaan digital dengan PAT yang kebetulan sudah berjalan sebagian. Dan juga istimewanya lagi, penggunaan WA yang kita pakai itu siswa yang belum memiliki handphone karena keterbatasan itu bisa mendekati temannya di tempat tinggal terdekat, sehingga satu HP itu bisa dipakai untuk 2 orang atau 3 orang. Karena untuk login ke dalam soal itu mereka punya akun sendiri atau token sendiri. Dan token sendirinya itu akan muncul. Dan soal yang keluar itu setiap kali diakses itu akan acak. Jadi tidak sama munculnya satu orang per satu orang. Nah, itu juga salah satu keistimewaan. Nah, sehingga keberhasilan ini alhamdulillah seluruh guru permasalahan yang selama ini dipermasalahkan oleh guru bisa teratasi. Jadi alhamdulillah dengan penggunaan sarana suaranya. Ya, Pak? Ada, Pak? Iya, bisa suaranya. Oh, ya, jelas Bapak. Ya. Silakan teruskan. Masih jelas Pak Husein, dilanjutkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya kegiatan yang sudah diberikan oleh APSI, ini dengan tujuan mengubah transformasi pengawas dari pengawas konvensional menjadi pengawas era digital, ini memang sudah dirasakan khususnya kami di daerah. Dan ini pun sangat membantu proses kepengawasan kami, khususnya
baik itu dalam pembimbingan atau pendampingan kepala sekolah ataupun guru. Nah, ini mau tidak mau penggunaan aplikasi digital itu merupakan satu keharusan yang harus dimiliki oleh guru. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sharing ataupun masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan tulisan saya ini menjadi lebih baik lagi. Demikian Bu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kakan atau Bu Rini. Iya. Pak Sunardi, Pak. Oh, Pak Sunardi. Ya, terima Pak kasih. Sunardi tadi. Pak Husin. Ya, Pak Husin. Tadi Bu Rini sempat terpental kayaknya Pak Husin. Sinyal ini alhamdulillah saling menyapa, saling memanfaatkan waktu. Terima kasih dari Pak Husin yang telah memberikan presentasinya tentang guru solving gunakan Microsoft ulangan sukses. Saya ngambil ada 4 hal yang sangat penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Husin. Yang pertama, aplikasi berbasis WA itu sangat mengejutkan. Yang kedua, membuat soal dengan menggunakan WA. Ketiga, guru mudah. Dan yang keempat, siswa terlindungi. Tadi yang pertama, Bapak, siswa terlindungi. Dan menurut saya setelah adanya WA bagus, terus membuat soalnya bagus, gurunya mudah, alhamdulillah terlindungi. Nah, tentunya banyak sangat menarik dari apa yang disampaikan Bapak pada hari ini. Saya beritahukan kepada 72 partisipan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang makalah beliau. Disilahkan Bapak dan Ibu melalui chat boleh, juga melalui raise hand juga boleh. Disilahkan, kami buka dulu dari chat. Kelihatannya belum ada dari chat. Raise hand, Pak. Ada Pak Eko Supraptono, Pak. Pak Eko Supraptono ya? Iya, Pak. Ya. Monggo, silahkan Pak Eko Supraptono, monggo dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengawas SMA Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Pak. Terima kasih pada Pak Husin ya, selamat atas penggunaan WA untuk ulangan atau ulangan ya, sehingga bisa melangkahlah lebih jauh ketimbang langkah yang di belakang kan. Ada 2 hal yang ingin kita coba cermati ya. Pertama, mungkin Pak Husin sudah punya data bagaimana pendapat siswa gitu ya. Mungkin kan bisa ditanyakan atau apa tentang penggunaan aplikasi ini. Jadi pendapat siswa bagaimana setelah menggunakan ini. Pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana hasil ulangannya, Pak ya. Hasil ulangan kan mungkin belum kita bisa bandingkan antara dengan ulangan dengan yang bukan ulangan dengan ulangan. Tapi setidaknya sudah bisa membacakan indikator-indikator bahwa ketika menggunakan ulangan itu siswa hasilnya bisa lebih baik atau bagaimana. Terima kasih 2 hal itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Pak Husin, ada 2 pertanyaan dari Pak Eko Supraptono, Pak Husin. Iya. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana terkait dengan WA yang Bapak buat dengan aplikasi itu, siswa memahami aplikasi tersebut? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan ulangan dengan yang ulangan manual? Mohon diberikan penjelasan kepada Pak Husin dengan waktu yang seluas-luasnya. Silakan Pak Husin. Iya, terima kasih Pak Noti. Baik, Bapak, terutama kepada Pak Eko Supraptono dari Banten, salam kenal Pak, saya dari Kalimantan Selatan. Mengenai data siswa tentang atau pendapat siswa tentang aplikasi yang digunakan, ini dari laporan Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan ulangan secara online menggunakan WhatsApp. Ini mereka juga karena memang pertama kali melihat bahwa WA sudah bisa digunakan untuk soal, kebanyakan kan guru-guru itu menggunakan Google Form dan sebagainya. Karena kesulitan kalau menggunakan Google Form dan sebagainya itu mereka kesulitannya harus login dulu ke dalam aplikasi, Pak. Nah, kalau masuk login itu otomatis menggunakan jaringan internet yang cukup besar lah. Artinya kalau memang jaringannya kuat itu bisa langsung masuk ke Google Form. Nah, kalau menggunakan WhatsApp itu tidak terlalu banyak menggunakan kuota atau jaringan, atau asal ada pada HP
yang si pengguna sudah ada jaringan, ada satu saja misalnya dari belum banyak, itu akan sudah langsung bisa mengakses WhatsApp. Kemudian juga siswa kelihatannya agak terkejut dengan hal baru ini, kemudian juga merasa senang juga karena bisa mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dengan sarana terbatas. Karena kita tahu tidak semua siswa itu dari data gurunya yang ada itu memiliki handphone ataupun HP secara Android. Nah, namun dengan adanya aplikasi ini satu HP itu bisa digunakan oleh beberapa orang, mungkin secara bergilir. Karena kan sistemnya apabila si siswa masuk ke dalam aplikasi menggunakan token yang sudah diberikan, itu dia akan langsung masuk ke dalam sistem. Jadi sehingga soal itu akan muncul secara otomatis karena memang jawabannya disetting secara otomatis. Jadi siswa yang sudah mengerjakan yang berikutnya itu tidak akan sama, Pak, karena soalnya tampil secara acak. Nah, itu. Jadi pendapat siswa sangat beragam. Artinya memang hal ini baru bagi mereka, tapi mereka juga sangat senang bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya melakukan ulangan di rumah. Kemudian bagaimana hasil ulangannya? Tentu saja, Pak, guru sebelum memasukkan soal itu mereka sudah membuat indikator dan kisi-kisi sebagainya yang terlebih dulu disampaikan oleh sang guru itu juga melalui WhatsApp. Nah, sehingga dari kisi-kisi tersebut sudah tahu gambaran bahwa soal yang akan diberikan kepada siswa itu seperti apa gitu, Pak ya. Namun bedanya sebenarnya hampir sama dengan kalau guru itu memberikan soal, Pak ya, dipoto, kemudian dipoto dikirim lewat WA juga. Sebenarnya sama, Pak. Namun di sini kelihatannya siswa seolah-olah berinteraksi langsung dengan si guru, Pak. Jadi aplikasi WA ini di mana siswa seolah-olah berinteraksi langsung dengan guru karena pada saat ngetik nomor 1 soal itu muncul soal, dijawab ketik 2 muncul lagi. Jadi seolah-olah siswa langsung berhadapan dengan guru. Tapi kalau menggunakan soal dipoto itu mereka hanya berupa pekerjaan rumah. Jadi istilahnya tantangannya lebih berbeda dengan secara manual yang menulis jawaban. Jadi itulah salah satu kelebihan yang menurut saya menggunakan WA ini lebih simple, kemudian jaringan terbatas pun masih bisa dilaksanakan. Mungkin itu Pak Eko jawaban kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Good. Halo? Suaranya. Pak Nardi lupa nih, mute-nya belum dibuka, Bapak. Suara Halo Pak Nardi. Iya, betul. Ya. Gimana Pak Eko? Sudah siap dengan jawaban beliau? Sudah mantap, Pak. Alhamdulillah ya, sukses. Alhamdulillah. Usahain ya. Masih ada lagi ini Pak Usin. Kelihatannya dari 78 partisipan, alhamdulillah sangat tertarik ini dengan materi yang Bapak berikan. Ini ada Bu Juni Susanti nih Pak. Saya panggil dari Papua, dari chatnya. Oh iya. Juni Susanti. Silakan Bu Juni Susanti. Ya. Chatnya Bu Juni Susanti. Halo. Iya, selamat halo, sore. Silakan Bu Juni Susanti. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Pak, minta maaf, tapi video saya kenapa hitam begitu? Nggak ada gambarnya saya ya Pak ya? Ada di sini nggak ada. Dibuka yang stop. Nggak di stop Pak, di sini masih. Jaringan Ibu mungkin masalah Bu, nggak apa-apa Bu. Oh gitu. Atau ya, mungkin suara jelas Bu, suara jelas. Oh jelas. Saya bertanya langsung aja. Karena saya atau mungkin Ibu kebesaran kali. Saya buka sekaligus, jadi mungkin pengaruh itu kali. Ya, iya. Pak, terima kasih. Saya menyimak sedikit, tidak secara utuh karena terlambat masuk tadi. Ini Pak, bagaimana cara kalau tadi itu untuk menilai aspek pengetahuan, oke lah bisa ya Pak ya, saya paham. Iya. Tapi bagaimana kalau kita menilai sikap, aspek dari sikap atau keterampilan, karena K13 itu kan penilaiannya itu ya Pak ya, tidak hanya pengetahuan saja. Mungkin ada cara kah Pak? Mohon informasinya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Juni, tertangkap dengan jelas suaranya, walaupun mungkin gambarnya atau mungkin orangnya kebesaran tidak bisa masuk ke ini Bu Juni ya. Nggak apa-apa Bu.
Yang jelas pertanyaannya cukup bagus. Ini Pak Husin. Iya, Bagaimana iya. cara menilai sikap dan keterampilan pada proses pembelajaran e-learning, Pak? Monggo Pak Husin Iya, dipersilakan. Pak. oke, nggih. Baik, Bu Yuni Susanti dari Papua. Memang dalam pelaksanaan yang dilaksanakan untuk diaplikasikan dalam WhatsApp kali ini, itu soal yang kita laksanakan itu hanya berupa soal yang pengetahuan, kebanyakan aspek pengetahuan. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian untuk WhatsApp autorespon ini juga bisa digunakan untuk penilaian sikap ataupun melalui instrumen respon siswa misalnya Bu ya. Itu juga bisa kita lakukan dengan WhatsApp. Jadi tinggal kita memasukkan aplikasi istilahnya prompt yang diinginkan. Karena kemarin saya juga mencoba melalui WA ini itu membuat semacam prompt pendapat kepala madrasah. Itu terutama mengenai bagaimana saya ingin mendapatkan data tentang perkembangan di madrasah itu berupa isian-isian berupa prompt. Jadi langsung kepala madrasah atau kepala sekolah itu mengisi di WhatsApp itu, sehingga nanti setelah hasil akhirnya itu muncul laporan berupa Excel. Nah, jadi di sini karena memang dasar dari aplikasi itu sendiri adalah berbasis Excel sebenarnya, namun digabungkan atau disinkronkan dengan aplikasi autorespon WA, sehingga kalau menurut saya untuk penilaian aspek kalau memang untuk praktek kan selama ini juga bisa kita melalui mungkin video, pengiriman video dan sebagainya. Karena kita tahu data yang diinput ke dalam WhatsApp itu akan dikompres, Bu. Akan dikompres dari aslinya sehingga lebih kecil penggunaan datanya dibandingkan menggunakan mungkin aplikasi yang seperti Google Form dan sebagainya. Itu juga karena di sini untuk WhatsApp itu kalau tidak lebih diperkecil sehingga jaringan yang sedikit bagaimanapun kemungkinan bisa akan lebih maksimal menggunakan WhatsApp. Mungkin itu Bu Yuni Susanti. Iya Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, silakan Pak Narsi. Oh, Pak Nardi terlempar. Halo, Pak Nardi. Aduh, jangan-jangan Pak Nardi ini terpental juga ini. Tadi ngomongin saya terpental nih Pak Nardi nih yang terpental. Halo. Jadi begini Bapak Ya. Ibu. Ya. Oh ada? Oh iya, Halo, silakan Bu. Pak Nardi. Ya, hadir Bu. Masih ada waktu 3 menit untuk Pak Husin. Mungkin Bapak Idu ada yang ingin ditanyakan. Ada Pak Fikron, Pak. Nah, Pak Fikron, ya, Pak Fikron, silakan Pak Fikron. Terima kasih Pak Nardi, Pak moderator. Mohon maaf ini, saya jadi rada bingung tentang PTS dan PTK. Karena orientasi tadi adalah kita PTS penelitian tindakan sekolah, tetapi di belakang ternyata menjadi PTK classroom research karena kita harus menilai sikap siswa, kemudian keterampilan siswa. Di sini di dalam PTS itu kita tidak menilai siswa, yang dinilai adalah guru. Itu saja mungkin masukan buat kawan-kawan bahwa classroom research itu opsinya pilihan yang menjadi tekanan buat kita adalah bagaimana meningkatkan best practice yang tadi itu adalah untuk guru atau untuk siswa itu sorry kita orang ke PTK. Best practice ini untuk siswa atau untuk guru itu saja. Makasih, mohon maaf. Langsung Pak. Ya. Ya, langsung mungkin saya tanggapi Pak. Sudah Pak Fikron? Ya, enggak, intinya untuk best practice nanti untuk guru atau siswa. Ya, langsung Pak ya, langsung saya berikan sedikit masukan. Memang Pak Fikron, ini dalam pembahasan ini memang utamanya itu adalah workshop daringnya Pak, karena kepengawasan. Karena kebetulan yang diberi materi adalah guru. Ya, silakan Pak. Oke, jadi kebetulan Ibu Yuni tadi kan menanyakan artinya bagaimana manfaat penilaian ini juga terhadap aspek. Nah itu mungkin Bapak Ibu gurunya kan yang lebih tahu karena juga siapa tahu artinya hasil dari mereka melakukan penilaian melalui WhatsApp itu juga bisa menjadi PTK untuk guru begitu mungkin. Nah namun dalam pembahasan ini saya lebih mengutamakan ke penggunaan
workshop daring yang pernah kita pelajari, namun diimplementasikan dengan WhatsApp itu sendiri untuk mempermudah guru. Karena kita selaku pembimbing dan pelatih guru juga berkewajiban untuk membantu guru. Mungkin itu Pak Fikron ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak Husin. Terima kasih Pak Husin. Kepada Pak Fikron. Nanti kebetulan kita punya moderator yang hebat, punya host yang hebat. Nanti Bu Nini, saya kira bisa memberikan rincian tentang PTS dan PTK, sehingga kita di dalam forum ilmiah ini tidak mengalami kebingungan mana yang tergolong ke dalam PTS dan mana yang tergolong ke dalam PTK. Baik Pak Husin, karena kebetulan waktu untuk Bapak sudah selesai, dan paparan yang Bapak sampaikan alhamdulillah sudah cukup bagus. Tanggapannya dari teman-teman 77 partisipan yang mungkin mewakili ada 3 orang dan sudah berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Husin. Selamat kepada Pak Husin. Nanti ada yang chat tadi Pak Husin minta di-share ke grup dari makalah yang diberikan oleh Pak Husin. Saya kira cukup Pak Husin. Apabila saya mengantarkan ada kekurangan, saya Sunardi dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kepada forum ilmiah kami juga mohon maaf, dan akan dilanjutkan untuk yang sesi